Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Selasa pagi hari ini tanggal 23 September 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih diizinkan bernafas hidup sampai detik ini. Hari demi hari, tanggal demi tanggal, sampai detik ini kita dipelihara sama Tuhan. Ini bukti nyata Yesus selalu dengar doa kita. Bukti nyata Yesus setia. Bukti nyata cintanya Yesus luar biasa dalam setiap hidup kita. Biar makin hari kita mau lebih dekat dengan Yesus. Kita utamakan Yesus, pegangan hidup kita, juru selamat kita di atas segala kalanya. Puji Tuhan, kita mau baca pada pagi berurutan. Ester pasal 4 kemarin kita baca Ester pasal 3, sekarang pasal 4. Yang berkaitan ada perkabungan yang besar di antara Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Karena Haman punya rencana jahat, saudara. Ya, yang saya sampaikan kemarin. Tapi Tuhan memberikan kemenangan pasti. Karena di sini Ester memerintahkan untuk doa dan puasa. Sebabnya hanya dengan doa dan puasa Tuhan dengar doa kita. Tentu saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Yesus, Yesus, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat 3 dikatakan, bersuruhlah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau kehendaki, hal yang tidak kau ketahui. Tuhan mendengar doa kita. Janganlah Tuhan lalui, Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Ku berharap hanya kepadamu, curahkan anugerah-Mu Bapa. Teduhkan genap jiwaku, sucikan daku, amin, haleluya. Oh Yesus, ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Bapa, sucikan kami pagi ini, mau baca firman-Mu Bapa, pikiran dan mulutku, hatiku Bapa Yesus. Ampunilah
semua dosaku. Aku orang berdosa, aku tidak ada arti apa-apa hidupku karena anugerah-Mu, Yesus. Sucikan hidupku. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi ini berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua bersama saya yang diberkati sama Tuhan. Selasa pagi hari ini sudah tanggal 23 September 2025. Tinggal seminggu lagi Bapak Ibu kita 30 September hari yang terakhir. Berarti saya bicara 2 minggu lalu sudah 1 minggu. Saya ingat minggu lalu saya katakan 2 minggu lagi nanti 30 September. Sekarang tinggal seminggu lagi. Waktu begitu cepat. Janji Tuhan, kita terus berseru kepada Tuhan. Yeremia 33 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara semua dicinta, disayang sama Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Dan janji Tuhan, Dia sekali-kali tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Mari kita mau baca lanjutan Ester pasal 4. Begitu banyak perjuangan bangsa Israel dari dulu, saudara ya. Banyak tantangan hidup. Ini rencana jahat daripada Haman. Ya, dia lapor kepada Ahasveros. Dia sesungguhnya akan memunahkan bangsa Israel Yahudi, saudara. Mari kita mau baca ya. Ester pasal 4. Memang di dalam dunia banyak orang jahat yang seringkali akan mengkhianati kita, menghancurkan kita. Dunia, ya itu si iblis. Ya memang firman Tuhan berkata Yohanes 10:10, ya pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ada 3 itu. Ya, tubuh, jiwa, roh. Tubuh kita akan dihancurkan iblis, jiwa kita, pikiran kita, hati kita. Makanya banyak orang saling membunuh, saling mengkhianati, tidak setia, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu pentingnya kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengalahkan si iblis. Kita tidak bisa menangani iblis tanpa kuasa Tuhan. Kita kalah, sudah. Terbukti nyata Adam dan Hawa sudah kalah, sudah. Ya, Raja Saul, Yudas Iskariot, banyak contoh di dalam Alkitab. Esau, banyak contoh dalam kitab, ya kalah, ya. Tapi Yesus menang atas maut. Hanya dengan Yesus dia gemetar, hanya dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Dan janji Tuhan juga dalam Yohanes 1:12, Markus 16:17-18, tanda-tanda menyertai orang percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Mari kita mau baca Ester pasal 4. Demikian firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melonglong dengan nyaring dan pedih. Artinya menangis, saudara. Sangat sedih, ya. Tidak ada harapan. Karena Haman si jahat punya rencana jahat di mana sudah disetujui oleh Raja Ahasveros, ya, untuk membunuh semua orang, ya, yang tidak hormat kepada Haman, ya, jahat sekali, sudah. Ya, bahkan Raja Ahasveros mencabut cincin materai dari jarinya, ya, diserahkan kepada Haman. Kalau sudah baca ayat 10. Terus mari kita baca pasal debat yang kedua. Demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana kita dan undang-undang raja telah sampai, ada pergabungan yang besar di antara Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapi tidurnya. Karena stres berat sudah berlaku aturan. Semua akan dibinasakan kalau tidak hormat. Sudah diatur, sudah. Ini Haman itu besar kepala, sudah. Jadi stres. Mordekai bangsa Yahudi stres. Itu dia akan jumpa dengan Ester. Mari kita mau baca ayat yang keempat. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitakan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirim menyala pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai
dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tapi tidak diterima. Memang nggak boleh saudara berdiri atau Yahudi menghadapi istana raja dengan baju kabung, nggak bisa ketemu raja saudara, ya bisa ditangkap saudara, ya. Untuk itu maka Ester memberikan baju ganti, bukan kain kabung tapi baju yang layak, ya. Tapi tidak diterima saudara, tidak mau Mordekai. Mari kita baca ayat 5. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginya melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya perak yang dijadikan oleh Haman dan akan ditimbang untuk perbandaran raja sebagai harga pembinasan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkan kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Wah, jelas saudara, satu-satunya bisa tolong Tuhan vertikal harus nontonnya Ester saudara. Jadi Mordekai menyampaikan pesan kepada Hatta, itu Hatta adalah pendamping daripada Ester, sida raja saudara ya. Sida-sida raja kita baca di yang kelima ya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar saudara. Dalam kehidupan kita sering menghadapi masalah, kelihatannya jalan buntu. Tapi begitu kita berharap kepada Tuhan, berdoa dan andalkan Tuhan, melangkah dengan iman, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Ini terbukti ayat 9. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tapi Ester menyuruh Hatta memberitahukannya kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Wah, stres juga Ester. Karena Ester selama ini, selama 1 bulan 30 hari, tidak ada panggilan menghadap raja. Ya, jadi kalau kata ketentuan ini, kalau raja tidak menampilkan tongkat saudara emas, tidak ada panggilan kepada siapapun, dilarang saudara. Kalau melanggar ini dapat hukuman mati. Jadi Ester memberitakan Mordekai, aku 30 hari belum ada panggilan ini. Ya, terus mari berikutnya ayat 12. Ketika disampaikan orang perkataan Ester kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan kau dengan kaum keluarga akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biar aku mati. Ayat 17 terakhir. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Ester bersepakat dengan Mordekai. Ayo kita puasa. Semuanya jangan makan, jangan minum. Berpuasa untuk dia selama 3 hari lamanya, saudara. Minta pertolongan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan di dalam Matius 17 ayat 21. Hanya dengan doa dan puasa. Memang tidak disebut nama Tuhan, tapi Tuhan memandang dari surga. Baca Mazmur 53:3 saudara. Ini jelas biarpun Ester tidak disebut nama Tuhan, tapi firman Allah mengatakan di dalam Mazmur 53 dan Mazmur Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Berarti Tuhan Maha tahu. Kalau Tuhan tidak mau bukan Tuhan, tapi karena Tuhan Maha Kuasa, dia mau tahu, dia Maha Kuasa, dia Maha segala-galanya. Mari saya mau baca Mazmur 53:3 kata, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia untuk melihat apakah yang ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saya yakin seyakin-yakinnya Ester berpuasa, pasti dia berpuasa kepada Tuhan. Termasuk Mordekai karena dia bangsa Yahudi, keturunan Benyamin, berdoa kepada Tuhan.
Biar Tuhan buka jalan dan Tuhan berikan kemenangan. Dan besok kita lanjutkan apa yang terjadi dari hasil doa dan puasa pasti dijawab sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kan di dalam Yeremia 33 ayat 3, berdoa dan berseru Tuhan akan jawab. Bahkan perkara kita tidak pahami, yaitu kemenangan demi kemenangan akan kita dapatkan. Demikian Bapak Ibu, kalau punya masalah seberat apapun, jangan pernah pesimis, jangan pantang menyerah, percaya kepada Tuhan, berserah total kepada Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan. Pasti Tuhan menjawab doa kita, karena Bapa kita Yesus sangat baik. Janjinya ya dan amin. Yeremia 33:3, Matius 21:22, berdoa apa saja dengan iman, pasti Tuhan akan kabulkan. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, amin, haleluya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Serahkan semua problem persoalan kita seperti Esther Mordekai. Dia stres berat, tapi doa dan puasa mohon kepada Tuhan. Saya percaya setiap doa kita dijawab sama Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah berdusta. Titus pasal 1 ayat 2, setiap janji Tuhan pasti ditepati, karena Tuhan tidak pernah berdusta. Asal kita datang kepada Yesus, datang dengan iman, rendah hati, berseru, Yesus pasti tolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.